Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas an Anasin radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwa anna Abu Bakrin, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kana yusalli bihim, salat bersama para sahabat, fi waja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sakit. Dan hadis ini sudah pernah, yang serupa sudah berlalu, maka tidak banyak kami jelaskan. Ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar diperintah oleh Rasul untuk mewakili menjadi imam. Dan itu adalah pilihan dari Rasulullah. Dan itu yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaati, bahwa itu pertanda bahwasanya Sayyidina Abu Bakar adalah yang pantas untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kekhalifahan setelah Rasulullah adalah ijtihad, bukan karena nas. Tidak ada nas yang menentukan siapa pengganti Rasulullah. Maka para sahabat Nabi berijtihad, dan jatuhlah ijtihad mereka memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada hal tersebut. Di antaranya adalah diperintahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam di dalam sholat. Yang layak menjadi imam di dalam sholat adalah layak menjadi imam di luar sholat. Sakit alladhi tuwfiya fihi, Sayyidina Abu Bakar menjadi imamnya para sahabat Nabi di saat Nabi sakit, yang saat itu adalah sakit di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana yaumul itsnaini, tatkala hari Senin tiba, wahum sufufun, dan para sahabat Nabi sudah berbaris rapi, fis sholati, di dalam salat. Fakashafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Nabi sakit, tinggal di dalam rumah beliau dan tidak pergi ke masjid. Dan kekhawatiran sahabat Nabi selalu hadir di dalam hati mereka dengan harap kesembuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi membuka kelambu, satir rumah beliau, sitral hujrati, satir yang menutup kamar beliau dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzur ilaina, dan Nabi Muhammad melihat kepada kami. Wa huwa qaimun, dan Nabi berdiri. Ka'anna wajhahu waraqatu mushafin, seolah-olah wajahnya lembaran-lembaran yang ini, wajahnya menyala-nyala gitu. Wajah Nabi berseri-seri, wajah Nabi cerah, wajah Nabi menyala. Tsumma tabassama, kemudian Nabi saat itu tersenyum. Yadhak, dan tertawa. Tertawa Nabi, tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tertawa seperti tertawa kita. Nabi senyum lebar dibandingin dengan tertawa. Fahamamna an naftatina minal farhamamna an naftatina, hampir kami tergoda. Maksudnya di saat sholat hampir kami keluar dari sholat karena kegembiraan kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi adalah nempel dengan masjid. Rumah Nabi adalah nempel dengan masjid, sehingga sesaat waktu Sayyidah Aisyah haid, Sayyidina Rasulullah disisiri oleh Sayyidatina Aisyah waktu Rasulullah di masjid dan Siti Aisyah di luar masjid. Jadi terlihat waktu membuka kelambu, kelihatan karena nempel rumah Nabi Muhammad dengan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hampir tergoda di saat kami sholat, hampir kami keluar dari sholat. Biru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena gembiranya kami waktu melihat Rasulullah. Berarti Rasulullah sehat. Fanaqasa, nakasa ini akhadat ta'akhura minas saf, mundur pelan-pelan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an akibaihi, ke belakang, liyasilas safa, untuk sampai kepada saf yang di belakangnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu jadi imam, melihat Rasulullah sudah berdiri sehat menurut dugaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka bergegaslah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mundur perlahan memasuki saf yang ada di belakangnya, yang maknanya adalah mengharap Nabi yang akan menggantikan akan kembali lagi menjadi imam, karena Sayyidina Abu Bakar waktu itu adalah pengganti saja.
Wa dhanna anna Nabi kharijun ila salati, karena Sayyidina Abu Bakar menduga Nabi akan keluar untuk melakukan salat. Dalam riwayat ini seolah-olah Nabi memang tidak pergi ke masjid. Akan tapi sudah tahu bahwasanya pada riwayat yang lalu memang betul seperti itu, akan tapi riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya waktu itu Nabi setelah membuka kelambu terlihat wajah beliau oleh para sahabat Nabi. Tidak lama kemudian Nabi menemukan ringan pada diri beliau, kemudian Nabi Muhammad keluar dipandu oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Dalam riwayat Fadl bin Abdul Muttalib, kemudian Nabi Muhammad masuk ke tempat, ke masjid, dan saat itu menggantikan lagi Sayyidina, atau kembali lagi menjadi imam, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur. Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan Sayyidina Abu Bakar mundur karena menduga Nabi Muhammad akan keluar. Fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi rupanya Nabi mengisyaratkan kepada kami, an atimmu salatakum, teruskan. Maksudnya lanjutkan. Jangan nunggu aku. Wa arhas sitra, kemudian Nabi Muhammad menutup kembali sitirnya. Fatufiya fi yaumihi, dan Nabi Muhammad meninggal di hari itu. Dalam riwayat Nabi Muhammad sempat menyusul ke masjid kemudian kembali, dan saat itulah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita sebutkan kisah ini pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah dhahaba ila Bani Amr bin Auf, pergi kepada Bani Amr bin Auf, sekelompok Bani Amr bin Auf. Ini ada kabilah dari suku Aus yang ada di Madinah. Nabi Muhammad pergi ke tempat tersebut liyusliha bainahum. Tugasnya imam, tugasnya seorang pemimpin adalah mendamaikan. Ada pertikaian, bukan membuat pertikaian. Ada pertikaian di kalangan mereka, lalu Nabi Muhammad datang ke tengah-tengah mereka untuk menyelesaikan pertikaian. Itulah faedah dari hadis ini. Tugasnya imam hendaknya tidak segan-segan untuk turun, atau seorang pemimpin, seorang ulama untuk turun menyelesaikan permasalahan ummah. Fahanatis salatu, datanglah waktu salat. Faja'al muadzinu, kemudian datanglah muadzin. Di riwayat kalian disebutkan itu adalah Sayyidina Bilal. Datanglah muadzin ila Abi Bakrin, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya Nabi Muhammad terlambat datang ke suku Aus, ke Bani Amri bin Auf. Rupanya Nabi Muhammad terlambat. Lalu karena pesan Nabi, mereka sangat mendengar pesan Nabi, diupayakan untuk sholat itu awal waktu. Maka para sahabat Nabi, atau diwakili oleh sang muadzin Sayyidina Bilal bin Rabah, bertanya kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan bertanya, atusalli linnasi fa uqim, apakah kamu akan menjadi imam wahai Abu Bakar, aku akan iqamat. Qala na'am, iya. Fa shalla Abu Bakrin, kemudian Sayyidina Abu Bakar salat. Faja'a Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad datang. Wan nasu fi sholati, dan orang sudah dalam keadaan salat. Salat sudah dimulai, Nabi baru datang. Fatakhallasa hatta waqafa fi saffi. Kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki. Takhallasa itu dalam riwayat kalau ada namanya tahattur riqab, yang dilarang, melangkai orang yang dilarang. Akan tapi sebagian ulama mengatakan ini kekhususan sebagai seorang imam, karena haknya dia menjadi imam. Maka Nabi Muhammad memasuki sela-sela shaf untuk sampai kepada barisan yang paling depan, untuk sampai ke tempatnya imam. Nabi masuk. Setelah Nabi masuk ke tempatnya imam, wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafit fi sholati, enggak pernah menoleh di dalam salatnya, enggak sadar, enggak tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau ada Rasulullah. Falamma aktaron nasu at-tasfiqa, setelah orang pada tepuk, maksudnya ngasih tahu Abu Bakar ada Rasulullah, pakai tepuk tangan, sebab kalau ngomong batal, pakai tepuk tangan. Iltafata, setelah orang pada tepuk tangan, Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar baru noleh, ada apa ini? Fara'a Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya waktu Nabi Muhammad melihat Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad mengisyaratkan, an umkuth makanaka, tetaplah engkau di tempatmu wahai Abu Bakar,
tetaplah engkau menjadi imam wahai Abu Bakar. Farafa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yadaihi, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangannya, fahamidallahu, kemudian memuji Allah. Dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangan karena bersyukur. Dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang mengucapkan alhamdulillah secara lesan. Ada dalam riwayat mengatakan bahasanya Sayyidina Abu Bakar itu mengangkat tangannya saja yang maknanya bersyukur. Maknanya bersyukur. Ada yang mengatakan memang dalam riwayat lain farafa'a Abu Bakrin ra'sahu ila samai syukran lillah. Setelah melihat Nabi senang, lah ini Sayyidina Abu Bakar senang lihat Rasulullah datang sudah tiba, berarti selamat beres urusannya. Sayyidina Abu Bakar merasa senang dan bergembira mengangkat kepalanya. Dalam riwayat tangannya tadi syukran lillahi, karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahamidallahu, kemudian Sayyidina Abu Bakar bersyukur kepada Allah alama amara bihi Rasulullah, atas perintahnya Rasulullah. Kebanggaan karena diperintah oleh Rasulullah, tidak akan diperintah untuk posisi yang mulia kecuali karena dianggap mulia. Alangkah senangnya mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min dalika. Tsumma istakhara, kemudian mundur Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, hatta stawa fi saffi, sampai Sayyidina Abu Bakar masuk di saf barisan para makmum. Wa taqaddama Rasulullah, kemudian Rasulullah maju. Wa taqaddama Rasulullah, kemudian Rasulullah maju. Fa shalla, kemudian Nabi Muhammad salat. Imamnya ganti Nabi. Falaman sarafa, setelah selesai salat, qala, Nabi berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tathbuta id amartuk. Ma mana'aka, apa yang menjadikan engkau enggak mau id antathbuta, untuk tetap id amartuka, di saat aku perintahkan. Aku perintahkan kepadamu untuk tetap jadi imam, kenapa enggak mau Abu Bakar? Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkata, makana, dengan tawadhu, makana libni Abi Quhafata, enggak pantas anaknya Abi Quhafah, enggak pantas ya Rasulullah orang sepertiku ayyusalliya, untuk salat menjadi imam baina yaday Rasulillahi, di hadapan Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, mali, kenapa aku ra'aitukum, melihat kalian semua aktartumut tasfiqa, banyak bertepuk tangan tadi. Kenapa kamu kok banyak bertepuk tangan? Man rabahu, para ruwat yang lainnya menyebutkan man nabahu syai'un fi sholatihi, barang siapa yang menimpanya sesuatu di dalam salatnya, apakah imamnya salah atau lupa, falyusabbih, hendaknya dia mengucapkan tasbih subhanallah. Fa innahu idza sabbah, maka ketahuilah wahai para makmum, jika ada imam bertasbih ultufita ilaihi, hendaknya jika makmum, wahai imam, jika makmum bertasbih hendaknya ultufita ilaihi, dilihat, didengar itu. Kalau ada makmum bertasbih, tolong ultufita, ditoleh. Wa innama tasfiqul linnisa'i, bukan tepuk tangan wahai para kaum pria, sebab tepuk tangan itu bagi wanita. Dari riwayat ini banyak yang bisa kita ambil. Yang pertama yang bisa kita ambil faedah, bahwasanya tugasnya imam adalah mendamaikan umat. Dan dengan penuh kerelaan, dengan senang hati, di saat harus turun ke bawah untuk menyelesaikan umat, ini tugasnya pemimpin dan tokoh. Kemudian di sini juga diisyaratkan bahwasanya bisa saja terjadi dalam satu sholat dengan dua imam. Satu sholat dengan dua imam mungkin terjadi, dan ini juga pernah kita hadirkan, yaitu fikih istikhlaf atau khalifah di dalam sholat. Jadi kalau ada imam batal misalnya, boleh yang salah satu dari makmum maju untuk menggantikannya. Tolong ini diamalkan, jangan imamnya batal langsung makmumnya juga batal bareng. Jadi sholatnya bareng, batalnya juga bareng, nggak benar itu. Jadi kalau imam batal, mungkin batal wudhu, maka salah satu dari makmum harus apa? Salah satu dari makmum maju untuk menggantikan imam, itu namanya khalifah. Dan ini dicontohkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, tiba-tiba mundur, diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya imam rotib itu yang harus didahulukan. Imam rotib didahulukan. Makanya makruh kalau kita membuat sholat berjamaah di sebuah masjid, sementara Anda bukan imam yang semestinya, bukan imam yang di masjid tersebut, itu membuat fitnah. Kalau sudah ada imam rotibnya, siapa imam rotibnya? Kecuali imam rotibnya ada dan mengizinkan kepada Anda, mungkin Anda seorang ustadz, baru Anda boleh. Jangan mentang-mentang ustadz lalu seenaknya sholat di masjidnya orang. Enggak, bukan begitu aturannya. Ada imam rotib.
yang mereka tahu kebiasaan bacaan wirid, doa dan segala macamnya, itu dia lebih tahu, maka imam ratib didahulukan. Nah, di saat imam ratib terlambat, kemudian ada yang menggantikannya, bagaimana sebaiknya? Apakah langsung diganti oleh imam ratib? Ini yang imam ratibnya adalah Rasulullah. Maka sebagian ulama, kejadian seperti itu hanya terjadi pada Nabi SAW. Kalau yang lainnya sudah dilanjutkan. Kalau imam ratib sudah mengizinkan sholat dulu kalian, kemudian imam ratibnya masih wudhu, bukan berarti langsung digantikan, imam ratibnya langsung jadi imam. Itu hanya terjadi pada Nabi SAW. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar tidak mau menjadi imam di hadapan Nabi SAW. Kemudian, akan tetapi di saat seorang imam ratib benar-benar tidak ada, maka boleh digantikan oleh orang yang dianggap lebih pantas untuk menjadi imam. Kemudian dalam pembahasan makmum boleh saja bertakbiratul ihram mendahului imam. Bisa saja terjadinya takbiratul ihramnya makmum mendahului imam. Misal ini terjadi. Tapi kalau dengan sengaja dari awal, tidak. Bukan begitu caranya. Jadi kalau kita bermakmum, sholat, imam dulu baru makmum. Itu yang benar. Tapi bisa saja terjadi, imamnya sebagai seorang khalifah, atau mohon maaf, sudah telanjur imam Allahu Akbar, makmumnya bagaimana? Ngikut atau tidak? Allahu Akbar makmum. Rupanya imamnya ini orang was-was atau orang sak. Ngulang lagi. Ini bisa bubar makmum, enggak usah bubar makmumnya. Jadi itu imam yang sakit was-was, atau mungkin imamnya lupa, belum benar takbiratul ihramnya. Setelah imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Setelah makmum mulai, tak taunya imamnya, sebentar, salah. Biarin saat itu, berarti imamnya nyusul, dan ini ada contohnya. Ini adalah pendidikan sholat berjamaah. Jangan imamnya salah lalu kita batal juga. Jadi kita sudah ngikut imam Allahu Akbar, kok ternyata imamnya batal, maka saat itu imam langsung aja takbiratul ihram, nggak usah rame-rame. Kalau perlu takbiratul ihramnya nggak usah terlalu keras-keras, biar orang nggak bingung di belakang. Sudah terlanjur salah, bikin masalah nanti ya. Sudah terlanjur salah, bikin masalah. Allahu Akbar. Aduh, salah. Maaf, salah. Oh, salah. Ya sudah, langsung saja kalau begitu, kembali lagi takbir, niat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tidak tahu kalau ternyata kita tadi salah. Dan hal yang semacam ini bisa saja terjadi. Dan ini ada contohnya dari Nabi SAW. Dan imam harus punya banyak ilmu di sini. Dan imam harus jujur. Gara-gara jadi imam khotib Jumat malu, batal wudhu. Gak enak dong, masa saya khotib diundang jauh-jauh batal wudhu. Sholat saja, haram tuh. Katakan saya batal, saya mau wudhu, biar yang lain jadi imam. Di dalam mazhab Syafi'i boleh, kecuali mazhab Malik. Kemudian barang siapa yang sudah, ini ada fikih baru, fikih lain lagi. Kalau kita sudah melakukan sholat fardu sendirian, kok tiba-tiba ada jamaah diberdirikan, sholat berjamaah, maka Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau adalah juga bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menukil dari para ulama-ulama sebelumnya juga, beliau mengatakan bahwa kalau engkau melakukan sholat sendiri, di saat di tengah-tengah sholat, kok tiba-tiba ada jamaah datang melakukan sholat fardu, maka kamu bergabung saja langsung ke situ. Karena apa? Niat berjamaah boleh menyusul di tengah-tengah sholat. Cuman disebutkan dalam fikih kita, misalnya Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in di situ, cuman itu adalah pertanyaan besar. Kalau ada orang melakukan sholat fardu, asalkan belum masuk rakaat yang ketiga, sholatnya sendirian, kemudian setelah itu ada sholat berjamaah didirikan, yustahabbu, disunnahkan untuk dirubah niatnya menjadi sholat sunnah. Misalnya, saya sholat 1 rakaat, Allahu Akbar, sholli fardhu Allahu Akbar. Setelah 1 rakaat tiba-tiba ada Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Dari mana kok ada rombongan ini? Rombongan mungkin rapat di mana, terlanjur kita sholat sendirian, tiba-tiba ada rombongan berjamaah. Maka disebutkan bahwasanya dalam madhab kita Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya, bahwasanya disunnahkan bagi orang yang sudah takbiratul ihram melakukan sholat fardu,
kemudian kok ada sholat berjamaah di sampingnya, maka saat itu dirubah niatnya. Dibabun niat, qalbun niyati, merubah niat dari fardu menjadi sholat sunnah. 2 rakaat saja. Assalamualaikum, baru nanti ngejar sholat fardu. Itu yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Al-Malibari. Akan tapi lihat, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan langsung saja bergabung di situ. Tanpa harus kita membatalkannya. Bahkan disunnahkan kalau memang nanti takut kehilangan berjamaah, disebutkan. Disunnahkan dipotong saja. Memang ada di sini dipotong saja. Bagaimana memotong sholat fardu? Memang itu ada pertanyaan besar yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Akan tapi begitulah ulasannya. Intinya itu pertanyaan iskal itu di kalangan ahli ilmu saja, biar dibahas nanti bagaimana membatalkan sholat fardu. Ada di situ malah disebutkan ada membatalkan sholat fardu untuk mengejar berjamaah adalah boleh. Kenapa harus dibatalkan sementara boleh cara seperti ini? Tanpa dibatalkan sholat fardu, kita bergabung saja bisa, seperti yang didukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi begini, kami ambil saja gampangnya supaya tidak pusing. Bapak, Ibu, kalau terlanjur melakukan sholat fardu, kalau Anda melakukan sholat fardu kok tiba-tiba ada berjamaah di sampingnya, maka boleh Anda menjadikan sholat fardu tadi langsung sunat 2 rakaat, Assalamualaikum, bisa ngejar jamaah. Atau Anda langsung bergabung saja. Jika ternyata Anda lebih dulu, maka Anda nanti intidhar waktu, menunggu pada akhirnya. Nunggu, Anda tidak boleh nambah rakaat. Kalau sudah rakaat keempat, maka Anda menunggu. Itu caranya. Baik. Tapi kalau sholat Anda sudah selesai, Anda sudah terlanjur sholat sendiri, Assalamualaikum, kemudian ada lagi sholat berjamaah didirikan, ini mutlak sunnah Anda mengulang dengan berjamaah. Jangan berkata, saya sudah terlanjur sholat. Bukan begitu. Biarpun Anda sudah melakukan sholat, Anda sholat sendiri khususnya, yang pertama sholat sendiri, maka di saat menemukan sholat berjamaah, maka disunnahkan kita mengulang sholat fardu tadi, yaitu namanya sholat mu'adah, mengulang dengan berjamaah. Dan syaratnya mengulang harus dengan berjamaah. Kalau tidak berjamaah, tidak boleh. Bahkan yang pertama berjamaah, yang kedua pun kita boleh berjamaah. Asalkan yang kedua berjamaah. Ini jadi mengulang sholat, dan diantaranya untuk menolong orang yang belum sholat. Itu sunnah. Atau Anda sholat sendiri, tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Anda melihat jamaah didirikan, sholat lagi. Mungkin Anda sholat awal waktu, takut ketinggalan waktu, atau tidak mengira ada jamaah. Anda sholat fardu. Setelah sholat fardu, tak tahu aja ada rombongan datang. Anda sholat lagi, dan itu hukumnya adalah sunnah. Termasuk para suami, jika rajin berjamaah di masjid, kok pulang ke rumah, istrinya belum melakukan sholat berjamaah, temani dia. Dan itu jadi sunnah bagi Anda. Walakan nafilatun. Bagimu adalah sholat sunnah. Dan ini dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan sangat jelas 2 hadis. Yang pertama adalah orang datang kepada masjidnya, orang datang ke masjidnya Rasulullah SAW, yang waktu itu Rasulullah lagi sholat. Tapi dia hanya nongkrong, 2 orang itu nongkrong, tidak sholat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Waqad shallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Maksudnya saya sudah sholat di rumah. Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau sholat bersama kami, maka bagimu adalah sholat sunnah. Maksudnya kenapa kau tidak sholat bersama kami? Kemudian riwayat satu lagi Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, ada satu orang datang. Rupanya jamaah sudah selesai. Sholat sudah bubar, sudah selesai, ada orang datang sendirian. Nabi Muhammad melihat nih, kasihan orang ini terlambat berjamaah. Lalu Nabi menawarkan, man saya tasaddaq bihadzal rajuli falyusalli ma'ah. Siapa mau sedekah dengan orang ini, hendaknya menemani dia sholat. Kemudian para sahabat berkata, kami yang akan menemani ya Rasulullah. Kemudian satu orang berdiri menemani. Orang yang berdiri yang menemani sudah melakukan sholat berjamaah. Jadi sunnah menemani orang yang sholat sendirian agar sholatnya berjamaah. Biarpun Anda sudah sholat berjamaah, maka untuk tujuan menemani orang sholat berjamaah, hukumnya adalah sunnah. Dan sebaiknya sunnah ini dibudayakan, sehingga jangan sampai berani melakukan sholat sendirian. Jadi diupayakan untuk kita sholat berjamaah, kalau tertinggal minta bantuan kepada temannya untuk membantu menemani sholat berjamaah, istri atau suami untuk menemani berjamaah. Memang ada khilaf, misalnya apakah orang yang mengulang boleh jadi imam? Sebagian mengatakan tidak boleh jadi imam, harus jadi makmum.
Sudahlah, lupakan khilaf itu. Lah kalau nanti yang mengulang tidak boleh jadi imam, masa suaminya jadi makmum? Ya, nggak karu-karuan nanti. Jadi intinya boleh gitu saja, digampangkan. Kalau Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulubnya menyebut dengan 8 syarat yang akhirnya susah orang melakukan sholat, mengulang sholat dengan berjamaah. Intinya ibu, bapak, kalau para bapak sudah melakukan sholat di masjid, kok menemukan istri belum sholat, tolong biasakan membantu istri. Mungkin anda sudah sholat, biarpun bos, kok pembantu belum sholat, ditemani. Tapi laki dengan laki, kalau pembantu perempuan, laki nggak bener lagi ini sudah. Jadi harus hati-hati. Maksudnya adalah orang yang membantu anda dalam urusan kerjaan, dia sendiri belum sholat, dan anda sudah sholat, anda jangan malu, jangan ragu untuk menolongnya, karena urusanmu bukan urusan pekerjaan, tapi urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman mungkin gengsi, masa bos nemeni pembantu, sorry deh, urusan kepada Allah nih, sombong itu. Tidak apa-apa, sudah sholat belum bah, sholat sama saya, Allah membantu. Dan ini kita budayakan yang semacam ini. Kemudian kita ambil faedah daripada hadis ini, bahwasanya bagi makmum yang menemukan imamnya itu salah kebanyakan rokaat, atau melakukan sesuatu yang membatalkan, atau ingin mengingatkan, biarpun itu bukan sesuatu yang membatalkannya, seperti tidak kunut, maka kita ingatkan dengan kalimat subhanallah. Para bapak pakai subhanallah. Kalau perempuan tepuk, karena perempuan dihimbau untuk tidak banyak bersuara. Jadi kalau perempuan cukup bertepuk tangan. Tepuk tangan itu ngingetkan. Jadi para ulama mengajari tepuk tangannya seperti ini, supaya beda dengan tepuk huri. Kalau tepuk huri kan begini. Jadi tepuk tangannya adalah dibalik begini. Jadi itu kalau ada wanita tepuk tangan semacam itu, berarti ada sesuatu yang salah, imam langsung koreksi. Itu adalah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini banyak faedah-faedah yang lainnya, bahwa di dalam sholat pun kita boleh mengisyaratkan syukur kepada Allah, berzikir. Misalnya tadi melihat Nabi Sayyidina Abu Bakar, langsung bersyukur dengan hatinya. Boleh. Dan kita membaca zikir kapan saja boleh, akan tetapi zikir-zikir yang telah ditentukan itu harus diutamakan dan didahulukan. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah, bukan pada tempatnya baca alhamdulillah, akan tapi boleh. Dan para ulama menjelaskan, semua zikir boleh kita baca di mana saja, akan tetapi harus kita utamakan zikir yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang senang sholawatan langsung waktu alhamdulillah waladhdallin amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya salah. Sholawat mah hebat, cuman semuanya ada tempatnya masing-masing. Kemudian di situ disebutkan bahwa melakukan pekerjaan yang sedikit tidak membatalkan sholat. Sayyidina Abu Bakar mundur berjalan. Maka kalau anda menemukan shaf di depan anda, dan ini yang harus benar-benar ditekankan, kalau shaf di depan anda bolong satu, anda yang di belakangnya maju, tolonglah, tidak usah ragu. Sudah punya ilmu ngaji berkali-kali masih ragu, nanti dibilang apa sama orang, sholat kok jalan-jalan. Itu syariat itu. Jadi kalau anda menemukan shaf di depannya bolong, maka anda maju dalam keadaan sholat. Sholat maju. Maju saja, tidak usah ragu. Cuman majunya jangan seperti ngelompat. Majunya hindari pekerjaan yang banyak. Jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jadi satu-satu begini. Sampai masuk ke barisan selanjutnya. Maka di saat seperti itu, anda akan membantu yang lainnya. Sebab kalau ada shaf bolong satu, yang di belakang tidak mendapatkan pahalanya berjamaah. Cuman kadang orang ini tidak tahu ya, memang subhanallah ilmu itu tuh rupanya tidak cukup orang faham. Membiasakan. Sebab kadang ngerti begini, itu maju ragu loh. Dilihat orang-orang, namun jalan-jalan nanti. Kadang-kadang sudah tahu ilmunya, ditegur sama orang bahlul masih takut. Pak, sholat kok jalan-jalan? Mesti ngomong ilmunya begitu. Iya ya, bingung lagi. Gimana ini ngajinya, ngaji ngantuk itu namanya. Diamalkan kayak begitu. Jangan ragu, maju, penuhi itu barisan. Bahkan Nabi SAW menarik orang yang salah shafnya. Kalau orang nggak mau ditarik, dan tolong merapatkan barisannya itu ke arah imam. Jadi yang ada di kanannya merapatnya ke kiri, yang ada di kiri imam merapatnya ke kanan. Jadi urusannya. Kalau di situ imam, paling bagusnya shaf adalah yang paling dekat dengan imam. Kalau ternyata kami ada di sini, kok sini bolong, bukan yang sini rapat, tapi saya yang di kanan imam rapat, biar saya mendekat ke
imam. Jadi ngerapatnya ke tengah. Bukan ngerapatnya ke pinggir sana tambah hilang. Terus ngerapat, biar yang di pinggir nanti ada yang ngisi. Kalau memang tidak paham. Jadi yang ada di belakangnya langsung maju. Kalau tidak, nggak paham-paham, yang di sampingnya nggak apa-apa maju untuk memenuhi sop yang barisan yang ada di depannya. Cuman sayangnya, satu Cirebon yang ngaji kan cuman sebegini. Makanya di sebagian masjid masih saja ada sop bolong itu. Ya Allah, bolong di depan, kenapa nggak maju itu? Maju langsung. Baik-baik. Ini jadi berjalan untuk memenuhi sop itu sangat dianjurkan untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Dan tidak usah ragu, itu ilmunya. Cuman jalannya jangan lari. Ada sebagian orang, ya kalau kita kan mungkin di tempat lain itu langsung jalan kayak lari nih, mentang-mentang boleh sebebasnya langsung. Mau kemana Pak ini? Ya ada dan coba kalau apalagi kalau ya, memang dalam mazhab lain tidak banyak dibahas masalah itu, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i 3 gerakan berat berturut-turut itu gerakan anggota besar berturut-turut itu membatalkan sholat. Jadi ya kalau bisa ya satu-satu atau 1-2 enggak apa-apa. Tuh 2 enggak apa-apa. Yang penting jangan 3 kali berturut-turut. Dan ini adalah ilmu yang perlu diamalkan, bukan hanya kita dengar cara sholat berjamaah. Jadi berjalan dalam sholat berjamaah itu enggak ada masalah untuk menyempurnakan barisan sop. Sehingga di dalam sholat pun cuman heran ini, santri Al-Bahjah ini. Masih saja tuh, sop itu kenapa enggak rapat? Cuman kita mengingatkan dalam sholat tuh, tolong Ustadz ambil rotan saja, yang enggak langsung selesai di rotan itu. Biarpun sunnah, kalau di pondok jadi wajib. Merapatkan barisan ini. Saya tak ingatkan. Tidak bisa merapatkan barisan yang benar sholat itu. Barisan Nabi Muhammad mengancam kalau orang tidak merapatkan barisan, tidak meluruskan barisan akan pura-pura rendah hatinya nanti. Luruskan barisan yang benar. Jadi itu, imam itu melihat, diatur barisannya tuh murid kalau jadi imam. Kalau belum bisa ngatur nggak usah jadi imam di pesantren. Karena mau jadi contoh. Jadi ngatur barisan, tolong dilihat, barisan dirapatkan. La tusawwunna sufakum. Engkau akan meluruskan barisanmu atau akan dipura-purandakan hatimu. Hadis tentang barisan. Jadi tolong dirapatkan. Kalau tidak merapat. Setiap kita sholat di belakang aja renggang, cedet itu. Dipukul di rotan gitu. Kalau nama santri itu. Santri jangan begitu. Kita mau ngingatkan sudah dalam sholat masa ngingatkan ya nanti. Ngingatkan sholat. Jangan orang ngingatkan sholat batal nanti. Setelah sholat saya sudah lupa. Setelah sholat assalamualaikum kita pergi. Cuman tolong wahai para santri diperhatikan. Kalau tidak nanti yang di rotan dulu imamnya tidak ngatur tuh. Ini adalah sunnah. Di setiap kitab fikih disebut. Cuman tidak orang pada tidak perhatian. Membacanya fikihnya itu hanya lalu berkata. Di dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, coba di dalam Bulughul Maram disebutkan berulang-ulang itu hadis. Dan syarahnya sangat panjang. Belasan hadis tentang merapatkan barisan, mengatur barisan. Kami tegaskan ini. Memang akidah kita benar, tapi urusan sholat jadi nggak benar nih. Orang yang akidahnya suka menyesatkan orang urusan barisan, kayak perang tuh. Begitulah sholatnya jamaah sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong perhatikan. Sebab kan itu, yang di dalam pondok saja susah, apalagi di luar ini. Saya itu betul gemes itu. Tolong yang besar-besar itu rotan itu. Bahkan ada yang gede, anak gede. Anak besarnya juga begitu. Ini bagaimana ini sholatnya? Sudah dibuka saja di sini ya. Saya mengingatkan nanti lupa nanti. Nggak boleh tuh. Tolong perhatikan sholat. Ilmu itu diamalkan ya Allah. Nah, jangan sampai hanya sekedar Allahu Akbar. Dan yang benar kalau jadi imam. Yang benar jadi imam ya. Baik, atur barisannya. Ini demi kesempurnaan. Dari situ akan datang berkah. Karena patuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ya. Ini itu faedah-faedah dari hadis tersebut. Jadi boleh kita melakukan kita berjalan di dalam sholat yang tidak 3 kali berturut-turut untuk menyempurnakan barisan atau untuk maju jadi imam, khalifah di dalam imam. Kalau dalam kisah Sayyidina Abu Bakar mundur ke barisan, boleh. Jadi menggeser-geser untuk menyempurnakan shaf itu diperkenankan dan itu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi pernah menarik. Ada orang yang ada di kiri Nabi, imam makmum kok di kiri. Langsung oleh Nabi di kiri. Sampai Ibnu Battal menukil ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau jadi makmum, kalau berdua dengan imam, kalau makmumnya di kiri batal itu salatnya. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Dalam mazhab Syafi'i indah, hanya makruh saja. Makruh yang menghilangkan fadilah jamaah. Tarik. Nabi menarik bajunya, tarik begini. Di sini loh, di kanan yang benar. Nah, itu loh. Cuman tidak ngomong ditarik tok nih. Jadi namanya sholat itu juga penting. Kalau kita mengatur barisan dalam sholat itu sangat penting. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat.